Hai, selamat datang kembali di podcast MTNSA di Madrasah Negeri 1 Lebak. Dan untuk podcast kali ini, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa dalam kondisi hati yang riang gembira. Dan pada podcast kali ini kita sudah kedatangan seorang tamu yang biasanya menjadi narasumber tapi untuk sekarang menjadi yang biasanya menjadi podcaster sekarang menjadi narasumber. Nah, kebetulan untuk pertemuan kali ini di podcast kali ini ada beberapa hal yang menarik yang memang mungkin make sense ya, masuk akal untuk kita bahas terkait dengan lingkungan madrasah. Apa itu? Tentu saja tentang prospek kedepannya siswa madrasah itu nanti seperti apa sih? Halo Naura, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagi yang belum kenal Nauro, ini adalah salah satu siswa di MTS Negeri 1 Lebak yang cukup menonjol di beberapa bidang karena saya juga sempat mengajar di kelas 8C dan sekarang sudah kelas 9 ya. Ya, Dan untuk kelas 9 ini kan bentar lagi lulus Nau ya. Iya, Pak. Kira-kira nanti mau lanjutin kemana Nau setelah lulus dari MTS nih, kan madrasah. Apa mau lanjut ke bidang yang sama, ke MAN, atau justru Nauro, enggak deh, ilmu agama Nauro nanti sudah dibekali dasar-dasarnya, nanti mau ke yang lain aja. Mau kemana ya Nau? Ke SMK 1 sih, Pak. SMK 1? Iya. Tetangga dong? Iya. Kenapa nggak cari yang jauh? Atau mungkin kenapa nggak coba ke SMA gitu? Kalau kita tahu kan yang namanya SMK itu sudah ditentukan jurusan-jurusannya. Emang Nauro mau ke jurusan apa? Ke akuntansi, Pak. Akuntansi. Iya. Mau jadi akuntan Nauro? Iya, insya Allah. Tahu akuntan itu apa? Tahu. Tahu. Kalau yang namanya cita-cita memang kita sudah harus punya bekal dari awal ya. Iya. Jadi ketika jadi akuntan, Nauro nanti harus memang punya keinginan dan juga kebahagiaan dalam melakukan pekerjaan itu. Memang ketika Nauro memutuskan untuk ke SMK 1 itu sugesti dari diri sendiri atau dari atas saran dari orang tua, Nau? Saran sih. Saran. Ya, kalau Nauranya sendiri, awal mulanya mau ke SMA. Awal mulanya ya. Karena cita-cita dokter. Terus jadi kayak ke SMA nih, jurusan IPA. Bisa insya Allah gitu. Tapi orang tuanya kurang mendukung, banyak khawatirnya juga. Terus setelah Nauro pikir-pikir, ya kenapa enggak ke SMK juga, suka juga kan sama matematika. Jadi ya udah deh akuntansi ke SMK gitu. Ya, memang murid kesayangan Bu Darti sih ya. Jadi memang untuk matematika yang menguasai lah Naura. Tapi now harus Iya, diluruskan juga ketika kita yang sekarang ya, aturan yang UTBK sekarang dari aturan dari Pak Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Ristek ya. Untuk jadi dokter sekarang nggak harus jadi jurusan masuk ke jurusan IPA loh. Nah itu dia makanya Pak. Ya, jadi ketika kita masuk ke SMK atau nanti masuk ke jurusan IPS pun mau jadi dokter ya nggak masalah. Karena memang sekarang itu kata Pak Nadiem itu sekarang kita semua sudah merdeka. Merdeka dalam memilih jurusan, merdeka dalam memilih pelajaran, dan merdeka dalam memilih cara belajar. Jadi ketika nanti Nauroh misalkan masih punya cita-cita untuk jadi dokter dan masuk ke SMK pun nggak masalah. Gitu. Iya. Tapi memang Nauroh sudah nanya-nanya ke teman-teman atau kakak kelas mungkin di SMK itu kayak gimana sih belajar gitu? Udah sih, karena Teteh juga kan di SMK 1. Jadi kayak nanya-nanya juga gitu. Ya, ya. Di SMK tuh gimana sih? Sama Teteh dijelasin sih. Awal mulanya sebenarnya kurang menarik. Noro gimana ya? Kurang gitu loh ke SMK tuh karena masih maunya ke SMA. SMA. Iya. SMA 1 ya. SMA 1. Terus kalau karena mungkin Tata di SMK, terus Mama juga udah tahu kayak gimana ya. Jadi kalau ke SMA tuh mamanya kurang ini. Jadi dia banyak khawatirnya, sedangkan orang juga kan gak mau bikin orang tua khawatir. Apa sih yang menjadikan kekhawatiran orang tua Nauroh itu? Apakah di SMA mungkin katanya laki-lakinya pucek-pucek boy gitu? Apa gimana? Apa Enggak yang menjadi sih, kekhawatiran? karena kan jauh juga, lumayan jauh kan dari rumah Nauroh mah ya Rumah kan Nauroh Pak? di mana kalau Citeras Pak. Citeras. Iya. Jadi kata Mama, sebenarnya Mama bukan khawatirnya karena itu. Pertama memang karena pergaulan. Takut banget kata Mama. Terus kedua juga mamanya nggak yakin Naurohnya masuk Pak. Jadi Mama takutnya kamu nanti nggak masuk. Terus kan maaf bukan mengurangi rasa hormat di daerah Nauro di rumah itu kan ada SMA 4. Nah, Mama takut kalau Nauro nggak keterima di SMA yang Nauro pingin, Nauro bakal masuk ke SMA 4 yang terkenal mungkin itu, Pak. Harus dikasih pengertian kalau memang sekarang itu masuk SMA atau SMK negeri itu sekarang tuh berbeda dengan pada zaman dahulu mungkin Mama Nauroh ya.
Kalau sekarang itu ketika kita memilih satu sekolah negeri, yaitu kita bisa mendaftar di situ saja kalau sekarang. Karena menggunakan sistem zonasi itu. Jadi kalau sekarang itu ketika misalkan kita tidak diterima di satu lembaga pendidikan negeri, maka kemungkinan besar, jadi kemungkinan besar ya, bukan tidak menutup kemungkinan sebenarnya, tapi kemungkinan besar kita masuknya ke swasta gitu. Ya tapi memang sekarang kita berbicara tentang sekolah swasta atau negeri pun ya sama saja. Kualitas pendidikan sekarang ini sudah mulai semakin merata ya. Cuma mindset atau stereotip orang tentang sekolah swasta memang agak sedikit berbeda. Kita balik lagi nih ke madrasah. Di madrasah ini kan Nauroh dibekali dengan ilmu agama yang balance atau seimbang dengan ilmu pengetahuan umum. Menurut Nauroh, belajar di madrasah itu seperti apa sih? Apa berbeda mungkin dengan SMP yang mungkin sepengetahuan Nauroh ada teman mungkin di SMP? Beda. Bedanya seperti apa itu? Ya kan kalau bisa di SMP nih, dia lebih ke pengetahuan umum, jadi nggak ada kayak agama-agamanya gitu, Pak. Pelajaran agama apa yang paling melekat di hidup Nauroh sehingga bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Kan ada banyak nih pelajaran agama, ada SKI, ada Kurdis. Kurdis itu yang nggak tahu itu Al-Quran hadis ya. Terus juga ada akidah akhlak dan lain sebagainya. Bagi Nauroh, pelajaran agama apa yang bisa melekat dan bisa diaplikasikan sehingga menjadikan pribadi Nauroh itu menjadi lebih soft, lebih agamis gitu? Akidah alak sama fikih. Siapa guru dari akidah alak sama fikih di MTS 1? Akidah alak kalau kelas 9 kan Pak Suratman. Kalau fikihnya kelas 9 Bu Atik. Nah, jadi itu ya guru-guru yang mengajar agama. Jadi nih bagi yang menonton yang mungkin di luar MTS Negeri 1 Lebak, jadi silahkan mungkin adik-adik yang SD nanti mau lanjutkan ke MTSN 1 Lebak, ayo gabung di sini. Kenapa? Karena memang di MTS 1 itu selain diajarkan ilmu-ilmu yang berbasis umum, kita juga di sini balance dengan ilmu agama. Sehingga tadi kata Nauroh bilang, kita ini menjadi pribadi yang memang dididik untuk lebih agamis begitu. Sehingga kita bisa aplikasikan ilmu agama kita di lingkungan sosial seperti itu ya. Tapi mungkin aja kalau misal nih banyak juga yang pikir kan kayak apa sih, banyak yang dulu tuh Nauroh sendiri aja dulu nggak suka MTS, jadi ke MTS ini dipaksa sama orang tua. Jadi tiba-tiba didaftarin aja, sedangkan orangnya pengen ke SMP. Terus awal nggak suka banget. Nah pas masuk MTS-nya ya lama-kelamaan ternyata seru, terutama tentang agama juga masuk ke hati ya, agama. Jadi jangan ngelihat dari awalnya dulu nggak suka karena agama gitu, karena kan banyak yang kayak nggak suka gitu pas sama agama, terlalu mendalam. Memang banyak orang-orang yang menganggap bahwa masuk ke MTS itu berarti cuma belajar agama, padahal enggak loh ya. Ketika kita masuk ke MTS atau madrasah deh, jangan MTS, madrasah, mau itu MI, mau itu MTS ataupun MAN sekalipun, ketika kita masuk ke dalam lingkungan sekolah yang berbasis keagamaan itu, jadi kita tidak selalu dididik tentang agama saja. Jadi ilmu umum pun kita dibekali dan ilmu agama pun kita dibekali. Nah itu jadi membuat hidup kita jadi lebih balance gitu ya. Nah setelah 3 tahun nih belajar di MTS Negeri 1 Lebak nih Nau, kira-kira hal apa sih yang paling berkesan selama belajar di MTS ini? Hal yang paling berkesan? Apa ya? Mungkin kegiatan-kegiatan yang ada di MTS yang Nauroh ikuti, Pak. Nauroh ikut kegiatan apa emang? Enggak sih, kalau misal tentang ekstrakurikuler enggak. Cuman waktu ada acara Hari Guru tuh, itu serunya luar biasa. Jadi saya ingat ya, ketika Hari Guru ini Nauroh di dalam kegiatan Hari Guru itu jadi salah satu penyanyi dan juga menjadi bisa dibilang drama musikal ya pada saat Hari Guru itu, dan Nauroh di situ menjadi salah satu aktor utama ya dalam penampilan di Hari Guru itu. Dan saya ingat betul Nauroh saat itu pakai baju guru ya. Iya. Itu pakai baju siapa, Nau? Bu Sairah. Bu Sairah. Iya. Bu Sairah itu guru bahasa Indonesia di MTS Negeri 1 Lebak ya. Itu ide dan konsep Hari Guru itu dari siapa, Nau, sampai bisa se-epic dan sebagus itu? Bagi yang belum tahu, nanti ada cuplikan Hari Guru itu nanti di MTS ya, di YouTube MTS. Iya. Itu gimana itu konsepnya? Konsep awalnya ya Bu Haji Sairah yang konsepin, kita bakal kayak gini. Terus juga Bu Sairah selalu nanya sama kita nih, kalian maunya kayak gimana. Jadi balance dari antara kami gitu. Jadi Bu Haji Sairah memberikan konsep, terus kalian memberikan masukan-masukan gitu ya. Nah jadi memang sekali lagi ketika kita masuk ke madrasah, jadi bukan berarti Hari Guru dihilangkan nih, kita cuma ngerayain Isra Mi'raj, Maulidan, enggak.
Jadi di MTS Negeri 1 Lebak juga kita sama-sama merayakan Hari Besar Nasional, Hari Besar Islam juga sama. Jadi lebih balance ya. Iya. Terus selain pengalaman yang berkesan tadi, kira-kira Nauro selama belajar di MTS itu paling suka pelajaran apa, Nau? Pelajaran matematika. Matematik. Iya. Orang-orang itu justru cenderung lebih menghindari pelajaran matematik ya, tapi Naurah ini justru malah mencebruskan diri ke bidang matematik ya. Memang minat setiap orang tuh beda ya. Apa yang membuat matematika menarik bagi Naurah sih? Menantang, Pak. Jadi perhitungan pakai otak banget mikirnya kan. Terus Naura itu paling gak suka kalau misal sebenarnya awal mulai tuh gak suka matematika. Tapi kayak setelah aku makin kesini makin bisa. Jadi kayak karena Naura orangnya kan menantang ya. Suka yang menantang-menantang. Jadi kayaknya matematika menantang deh. Ya udah deh kita matematika aja. Bahkan kalau sekarang misal di kelas terus kita belajar, Pak. Belajar matematika. Nah, Naura jawabnya lama. Kalah sama dari temen itu bagi Naura tuh kayak udah rendah banget nggak bisa pertama jawab gitu. Jadi memang Naurah itu menyukai matematika bukan karena hal lain tapi karena memang dari diri Naurah sendiri suka tantangan gitu ya. Nanti kalau misalkan lanjut ke SMK, tadi kan Naurah katanya mau melanjut ke SMK. Iya. Kira-kira Naurah yakin nggak bakal bisa keterima di SMK Negeri 1 Lebak ini? Yakin. Yakin? Iya. Karena memang nilai-nilainya juga cukup lah ya gitu ya untuk masuk ke SMK Negeri 1 Lebak ya. Cukup ya? Insya Allah cukup, Pak. Cukup ya. Jadi memang Naurah ini kalau yang belum tahu ya, salah satu siswa yang memang cukup menonjol di kelasnya, di kelas 9C, karena saya juga pernah mengajar. Dan saya memang mengharapkan Naurah ini justru nggak ke bidang akuntansi gitu, karena saya melihat Naurah juga punya kemampuan di bidang lain ya. Jadi bukan cuma karena dia suka matematika maka di akuntansi. Padahal saya juga melihat Naurah itu di bidang bahasa Indonesia, public speakingnya bagus ya. Cara dia berbicara, cara Naurah untuk menghandle kalimat-kalimat itu cukup bagus juga. Jadi saya sendiri sebagai guru bahasa Indonesia sebenarnya mengharapkan Naurah ini mengikuti jejak saya ke jurusan bahasa. Emang nggak tertarik ke jurusan bahasa, Naurah? Enggak sih. Enggak. Padahal Naurah punya kemampuan yang cukup bagus. Bagi Naurah gini, Naurah juga sadar nih, oh aku bisa nih public speaking. Sedangkan menurut Naurah public speaking itu bakal digunakan sama Naurah untuk menyiarkan agama. Jadi enggak ini. Jadi selain mau jadi akuntan, Naurah juga ada rencana mau jadi ustazah gitu ya. Tapi memang menyiarkan agama itu nggak harus selalu jadi ustaz, memang betul ya. Ya kita semua sadarlah di era yang keterbukaan teknologi saat ini untuk menjadi seorang yang konten kreator yang baik atau penyiar agama yang baik itu nggak selalu harus jadi ustaz dan banyak cara lain. Dan memang salah satu caranya adalah dengan mengasah kemampuan kita berbicara. Ngomong-ngomong, Naurah itu belajar public speaking di mana, Nau? Nggak tahu ya, Pak. Jadi sebenarnya dulu Naurah nggak terlalu pandai public speaking. Masuk MTS punya niatan kayak, aku pengen ngomong di depan umum nih, gimana ya caranya biar bisa. Waktu pertama kali public speaking itu lomba ceramah waktu kelas 8. Itu Naurah cari-cari kayak ini apa nih tentang tema yang memang bisa masuk ke diri mereka yang sekarang lagi viral-viralnya gitu. Terus mencoba kayak kalau misal kan Naurah waktu itu nggak maju pas pertama kan, jadi bisa ngeliat mereka kalau kayak gitu public speaking itu bukan public speaking loh gitu. Jadi belajar sendiri sebenarnya, Pak. Kalau di anime, saya ingat salah satu karakter anime yang ketika misalkan dia bertarung, dia memiliki ilmu baru dalam pertarungan itu. Mungkin Naurah tipikal yang sama. Kalau mungkin kalian nonton One Piece, mungkin Monkey D. Luffy ya. Jadi Monkey D. Luffy itu ketika bertarung dia akan mengambil ilmu dari pertarungan itu untuk nanti bertarung menjadi lebih baik. Mungkin Naurah tipikal yang sama seperti itu. Jadi ketika nanti mau ikut lomba atau mau melakukan hal apapun, dia mempelajari terlebih dahulu hal dari orang lain, nanti dia perbaiki dirinya untuk menjadi lebih baik daripada orang itu. Itu bagus, Naurah. Iya. Dan itu bagus. Jadi ketika misalkan Naurah mengembangkan bakat di bidang itu ya, bukan cuma public speaking tapi belajar dari kesalahan orang lain untuk memperbaiki diri sendiri, itu bisa mengangkat kita atau mengantarkan kita menjadi pribadi yang bagus. Nah, kita balik lagi nih ke madrasah.
madrasah itu kan sebagaimana kita ketahui stereotipnya tentang agama. Iya. Nauroh nanti ketika misalkan masuk ke SMK itu kan mungkin nggak sebalance yang sekarang. Iya. Nanti kalau keterima di SMK 1 ya. Amin. Kalau misalkan keterima di SMK 1 kan nanti pelajaran agamanya mungkin hanya ada satu mata Hanya satu, pelajaran gitu ya. Nah, itu gimana cara Nauroh mempertahankan basic ilmu agama yang Nauroh dapat di MTS itu untuk supaya nggak luntur gitu? Gimana caranya? Nah, sebenarnya itu yang waktu itu tuh Naura khawatirin. Terus Naura ngobrol-ngobrol sama salah satu guru MTS. Kalau nggak tahu, waktu itu aku ngobrol sama Pak Pajar. Oh, Pak Pajar. Iya, waktu Pak Pajar itu yang punya podcast ini ya, kalau kalian nggak tahu di Iya. belakang layar. Di belakang layar selalu ada semuanya dia. Pak Pajar, ya. Apa Iya. kata Pak Pajar, Nau? Terus Naura kan bingung. Naura bilang, Pak, gimana ke SMK takut salah pergaulan tentang agamanya sendiri. Iya. Pak Pajar juga awalnya ngiranya kalau Naura tuh mau keman. Tapi Naura lebih milih ke SMK. Terus Pak Pajar cuma ngingetin, kamu pilih-pilih pergaulan. Terus intinya yang masih berkesan di hati itu cuman itu pergaulan, nasihat-nasihatnya banyak sih. Iya, saya setuju sih. Iya. Jadi saya pernah mendengar sebuah nasihat ya. Ketika misalkan sebenarnya orang baik di dunia ini banyak. Kalau kamu tidak menemukan salah satunya, maka jadilah pribadi yang baik itu. Iya. Jadi memang kita bisa aplikasikan nasihat itu untuk menjadi reminder untuk kita untuk selalu berada di jalan yang positif. Kalau Naura tahu, saya juga sebetulnya lulusan dari SMKN 1 Pandeglang ya, Nau ya. Jadi saya ketika mendengar Naura ingin masuk ke SMKN 1 Pandeglang walaupun basicnya adalah dari madrasah, itu sebenarnya antara ingin memberikan nasihat gimana sih harus belajar di SMK itu. Jadi di SMK itu juga ada yang namanya Rohis, Rohani Islam ya. Sama seperti di MTS. Kalau misalkan Nauroh ingin masuk ke SMK, tidak ingin melunturkan giroh agamanya di dalam diri Nauroh, itu bisa ikut kegiatan Rohis. Karena di kegiatan Rohis di SMK, kalau saya perhatikan memang juga cukup positif ya Nauroh. Iya. Mungkin nanti juga, atau mungkin nggak harus ke Rohis juga sebenarnya, kalau misalkan niat kitanya lurus juga ya, akan tetap terjaga ya giroh agama kita. Nanti ketika Nauroh di SMK, kira-kira Nauroh itu pulang pergi selama ke MTS dari Citras kan cukup jauh ya Nau ya? Iya. Itu pulang pergi naik apa Nau? Naik angkot. Iya, tapi kadang karena Teteh sekolah di SMK 1, jadi suka bareng sama Teteh juga. Beda berapa tahun sama Teteh? 3. Oh, berarti nanti ketika Nauroh masuk ke SMK kalau terima ya, berarti Teteh lulus ya? Iya. Itu naik motor Teteh? Naik motor. Diwarisin dong motornya ke Nauroh? Enggak? Diwarisin. Iya. Oh, berarti itu motor warisan keluarga turun temurun ya? Iya. Nauroh punya adik? Punya, nanti motornya buat adiknya. Kalau masih ada motornya. Motor apa Nau? Beat. Awet Beat mah. Saya punya Beat, itu Beat karbu sampai sekarang masih awet Nau. Tenang Nau. Selama kita ngerawatnya dengan baik. Yang biru itu ya, Pak? Yang biru. Iya kan? Kalau yang biru sekarang udah dipakai sama keluarga yang lain. Sekarang saya pakai Beat yang lain. Beat yang karbu saya ada di yang karbu itu sekarang yang tipis itu yang ceking edisi pertama. Yang ceking ya kan, yang karbu itu. Sekarang dipakai sama keluarga saya yang lain. Pokoknya saya Beat lover. Jadi awet kalau misalkan kita perawatannya baik. Nah, itu kan nanti ketika Nauroh pulang pergi naik motor nih dari Citras. Kan Citras itu kalau setahu saya kan jalur berpasir ya? Iya. Nah, itu gimana? Nauroh bisa bawa motor? Enggak bisa bawa motor. Belajar dari siapa nanti supaya bisa pulang pergi naik motor dari Citras? Bapak sih. Belajar sama bapak. Iya, waktu itu pernah. Sebenarnya bapaknya nggak ngasih buat naik motor. Takut, khawatir. Memang ketika misalkan saya juga memang cukup prihatin ya ketika melihat siswa MTS atau siswa yang belum punya SIM sebenarnya mengendarai motor memang agak sedikit rawan ya. Cuma memang ada beberapa kondisi seperti yang waktu itu Pak Polisi bilang yang sulit dihindarkan ya. Misal ketika di rumah cuma kita yang bisa diandalkan untuk antar jemput dan lain sebagainya, memang mengharuskan kita untuk belajar motor sejak dini ya, supaya nanti ketika waktunya kita punya SIM, kita ready gitu, siap untuk mengendarai motor. Nanti semoga Nauroh juga demikian, walaupun misalkan nanti kondisinya tidak memungkinkan Nauroh untuk naik motor, tetap bisa belajar dengan semangat di SMK 1 Pandeglang. Nah, Teteh Nauroh cerita nggak ke Nauroh nanti lulus dari SMK, kira-kira Teteh Nauroh ini mau kemana? Mau kerja. Nggak ada niatan buat kuliah sama kayak Naura? Ada kuliah sambil kerja gitu ya? Iya, sama kayak Naura. Awal-awal dia sebenarnya nggak mikirin tentang kuliah, tapi ada dorongan. Jadi karena orangnya juga cerdas luar biasa, jadinya mungkin bisa gitu loh. Jadi Naura jangan ngedukung. Kalau dari ekspresi Naura mengatakan cerdas luar biasa, kayak ini keturunan yang
memiliki otak atau IQ yang encer nih keluarga Naurah ya. Jangan-jangan nanti adiknya laki-laki. Perempuan Juga. Wah, ini kalau nanti suruh masuk ke MTS nanti Nah. Iya emang. Kelas berapa sekarang? Kalau baru kelas 2 SD. Kelas 2 SD nanti suruh masuk ke MTS supaya di MTS ini punya generasi-generasi yang IQ-nya encer juga sama kayak Naurah. Amin. Kakak Naurah dulu SMP-nya di mana? MTS. MTS juga. Dari mama juga di MTS gitu. MTS juga, berarti keluarganya memang punya DNA MTS ya. Iya. Tapi semuanya nggak ada yang ngelanjutin ke MAN. Nggak ada. Nggak ada. Nggak. Sekarang mama di rumah aja. Di rumah aja. Di rumah aja. Di rumah aja berarti jadi ibu rumah tangga. Iya. Jadi ibu rumah tangga itu ketika misalkan kita berbicara tentang ibu rumah tangga itu bukan berarti buruk ya. Iya. Pekerjaan yang paling sulit itu adalah menjadi ibu. Kenapa? Karena ibu itu adalah orang-orang yang melahirkan generasi. Ya, kalau bapak nggak bisa melahirkan generasi, tapi kalau ibu bisa melahirkan generasi. Gimana caranya? Ya dengan mendidik anak-anaknya. Dan untuk mendidik anak-anak kita tentu harus punya bekal agama yang cukup. Nah, sekolah di MTS atau sekolah di madrasah itu bisa menjadi salah satu cara untuk kita menambah bekal ilmu agama kita supaya bisa menularkan kaidah-kaidah keagamaan atau ilmu-ilmu agama kita ke anak-anak kita, gitu ya. Jadi Naurah juga nanti pastikan suatu saat nanti akan menjadi ibu bagaimanapun juga ya bagi anak-anaknya dan semoga ilmu yang didapatkan di madrasah ini bisa diaplikasikan nanti ya. Walaupun nanti sekolahnya dilanjutkan ke SMK bukan ke madrasah lagi ya. Tapi saya doakan yang terbaik untuk Naurah. Walaupun misalkan di madrasah ini nanti cuma 3 tahun, tapi jangan lupakan madrasah karena bagaimanapun juga madrasah adalah sudah menjadi salah satu bagian dari Naurah. Bapak jangan ngomong gitu, Naurah kalau ngomongin tentang kelulusan pergi dari MTS itu sedih tau Pak. Iya. Naurah tidak akan kemana-mana. Walaupun lulus ke SMK, Naurah akan tetap selalu diterima welcome di sini ya. Jangan lupakan saya juga di sini, Naurah. Nanti ketika lulus pun mampir ke sini pun kami akan dengan senang hati isi podcast gitu kan. Ya Allah. Apalagi Pak Fajar nanti kan di sini juga pasti akan merindukan sosok podcaster yang andal seperti Naurah gitu ya. Pasti itu Pak. Kita jangan dulu bicara tentang kelulusan deh. Kira-kira pesan-pesan Naurah nih untuk adik kelas Naurah nih yang masih kelas 8 atau kelas 7 nih, apa nih pesan-pesannya supaya bisa tangguh juga belajar di MTS? Pesannya kalian semangat terus. Intinya kalian harus semangat, fokus, jangan terlalu memikirkan hal-hal yang lain. Pikirin kalau kalian tuh belajar dimana cita-cita kalian. Kalian fokusnya sama cita-cita kalian aja nih. Kalian masa depan kalian kayak gimana. Kalian mulai memikirkan masa depan. Jadi jangan terlalu berfokus ke kayak udahlah ya masih lama ini gitu. Terus kelas 7 sama 8. Jadi kalian kayak udahlah masih lama ini kelulusan. Sedangkan kalian harus mempersiapkannya dari awal mulai kalian masuk di MTS gitu. Nah, jadi terus semangat, oke. Mantap. Jadi ingat ya pesan dari kakak kelas kalian nih untuk adik-adik kelas 7 dan kelas 8. Memang betul kata Teteh Naurah nih ya bahwa iya dong Teteh dong kan untuk kelas 7 dan kelas 8 ya. Jadi memang betul untuk meraih seperti yang tadi saya bilang, ketika kita ingin meraih cita-cita yang tinggi, kita tidak bisa untuk satu kali melangkah, harus ribuan langkah bahkan jutaan langkah untuk kita sampai kepada apa yang kita tuju gitu ya. Jadi betul kata Teteh Naurah tadi, untuk meraih cita-cita kita harus rancang dari sekarang. Kita harus punya planning, kita harus punya rencana gitu ya. Jadi jangan berkecil hati ketika kalian sekolah di madrasah, justru kalian harus bangga. Karena di madrasah itu gimana pun juga diajarkan bekal agama dan juga bekal ilmu. Bukan gitu? Betul, Pak. Betul sekali. Jadi itu ya apa yang disampaikan oleh Teteh Naurah. Jangan berkecil hati sekolah di madrasah, karena di madrasah juga saya kenal banyak sekali lulusan-lulusan madrasah yang sekarang bisa menjadi anggota dewan, menjadi bupati, menjadi pengusaha, bahkan menjadi orang-orang sukses di bidang lainnya. Tetap fokus belajar di madrasah, tetap ambil pelajaran-pelajaran positif yang diberikan oleh para guru-guru di MTS Negeri 1 Lebak. Dan mungkin segitu aja ya Nau ya. Karena juga di sini kita sudah cukup ngalor ngidul ya pembahasannya. Tapi apa yang kita sampaikan di sini tidak lain dan tidak bukan juga untuk memberikan pandangan baru tentang madrasah. Ya. Jadi seperti itu. Saya rasa cukup. Terima kasih, nanti semoga kita bisa ketemu lagi di lain pertemuan ya. Semoga kita bisa membahas hal-hal seru lainnya dengan Naurah mungkin atau dengan narasumber yang lain ya.
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan